adik-adik, apa kabar semuanya? Karati percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat dan perlindungan Tuhan sempurna. Hari ini Karati mau bercerita tentang mengucap syukur. Sebelumnya Karati mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Ya, benar sekali, minggu lalu Karati cerita tentang memaafkan. Jadi kalau ada orang yang salah pada kita, kita harus memaafkan. Ya, kalau orang minta maaf, kita harus memberi maaf. Kalau kita salah, orang pun memaafkan kita. Ya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memaafkan setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus hapus dosa-dosa kita di kayu salib. Pun seperti itu, harus memaafkan. Hari ini Karati cerita tentang mengucap syukur ya. Oke, Karati bawa teman nih. Teman Karati ada Nechan. Coba adik-adik panggil Nechan. Halo, apa kabar anak-anak? Kalian sehat semuanya? Wah, Nechan senang bisa melihat senyum bahagia kalian hari ini. Semuanya sudah mandi? Sudah gosok gigi? Pintar semuanya. Ya, Nechan hari ini mau ngapain? Nechan hari ini mau bagi hadiah dong. Ke siapa Nechan? Untuk adik-adik kalau mau, boleh. Nechan hari ini punya teman. Kita panggil Bogan yuk. Bogan. Bogan. Halo Nechan. Apa kabar Nechan? Sehat Bogan. Kamu gimana? Sehat dong. Adik-adik gimana? Sehat. Oke. Nechan, hari ini aku mau dengar cerita. Karati mau bercerita tentang mengucap syukur. Iya, kalian semua harus duduk yang manis ya anak-anak. Mendengarkan secara baik. Kita mau mendengarkan cerita. Bogan mau hadiah enggak? Mau dong. Oke, kita duduk yang manis ya. Oke. Di dalam Lukas pasal yang 17 ayat 11 sampai 19, di sana ada kisah 10 orang kusta. Kusta itu sakit apa ya? Ada yang tahu? Benar sekali, kusta itu adalah penyakit menular. Penyakit yang sangat tidak disukai banyak orang. Jadi, di waktu itu kalau ada yang sakit kusta, dia akan diasingkan dari kota tersebut. Nah, mau nggak diasingkan? Tentunya tidak mau, sehingga mereka menjadi sangat sedih. Kenapa? Sudah sakit, sakitnya sangat menderita. Mereka diasingkan, sangat kasihan ya adik-adik. Nah, kusta itu membuat badan mereka gatal dan mereka garuk sampai borok badan mereka. Dan bau, akhirnya mereka diasingkan dari kota tersebut. Kalau adik-adik mau tahu siapa yang pernah sakit cacar air? Nah, cacar air itu juga menular, tapi tidak separah kusta. Cacar air ada obatnya, bisa sembuh ya. Nah, tetapi kusta tidak ada. Adik-adik kalau cacar air, boleh nggak ke sekolah? Nggak boleh kan? Nah, harus diam di rumah, karena kalau ke sekolah akan teman-temannya terkena juga. Nah, kalau sakit kusta lebih parah. Mereka diasingkan dari kota tersebut. Nah, suatu saat Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem dan berjumpa dengan mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengarkan cerita ini ya adik-adik. Suatu hari Yesus pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, saat memasuki suatu desa di perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus bertemu dengan orang-orang. Yesus melihat, wah, kenapa ya mereka ada di sini? Kenapa mereka tidak berada di dalam kota? Kenapa mereka di sini?
Wajah mereka sepertinya penuh dengan belas kasihan. Dan orang-orang itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus pun mendekati mereka, tapi mereka tidak berani dekat dengan Tuhan karena mereka tahu mereka itu adalah sakit kusta. Mereka ada 10 orang. Adik-adik tahu sakit kusta itu adalah sakit yang menular, sehingga orang-orang tidak berani mendekat dengan mereka dan mereka diasingkan dari kota. Lihatlah wajah mereka, muka mereka, tubuh mereka penuh dengan borok, penuh dengan luka karena penyakit itu sangat menular, menyebar. Akhirnya mereka memohon pada Tuhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami." Mereka percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah kepada imam-imam." Nah, mereka pun taat kepada perintah Tuhan Yesus. Saat mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka cepat pergi pada imam-imam. Di saat mereka taat, mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka mengalami kesembuhan, adik-adik. 10 orang itu mengalami kesembuhan. Lihat, tapi cuma 1 orang yang balik kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan. "Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya." Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti 9 orang kusta itu? Tadi adik-adik sudah mendengar ada 10 orang kusta, tapi cuma 1 yang balik kepada Tuhan dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik mau seperti 9 orang kusta atau 1 orang kusta? Iya, kita harus punya hati yang memiliki rasa syukur, tahu berterima kasih ya kepada Tuhan. Bangun pagi berdoa, "Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk umur panjang, untuk orang tua, keluarga yang Tuhan berikan." Kita juga harus mengucap syukur kalau malam mau tidur, kita berterima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, sakit, sehat, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Ya, kalau kita mau makan, kita bersyukur. Kalau kita ibadah sekolah minggu, hati kita harus penuh ucapan syukur. Lewat apa? Pujian penyembahan kita terima kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Jangan dengan cemberut atau dengan malas-malasan, "Oh, ngantuk." Nah, itu bukan hati yang penuh ucapan syukur. Orang yang penuh ucapan syukur di ayat yang ke-15 itu berkata, "Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring." Bukan dengan malas-malasan, bukan dengan hati yang malas, tapi dengan suara nyaring. Haleluya, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Dengan suara nyaring, bukan dengan suara yang sayup. Nah, adik-adik, seperti kisah tadi, sekarang kita mau bersyukur yuk kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang mau selalu mengucap syukur. Kami juga mau menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-Mu. Ketika kami taat, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami selalu mengucap syukur atas segala anugerah, atas segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya dalam ucapan syukur Tuhan, kuasa-Mu nyata. Dan kuasa-Mu Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan. Berkati semua orang tua kami Tuhan. Berkati semua anak-anak ini ya Tuhan. Biar anak-anak ini tumbuh dewasa Tuhan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus. Calon-calon pemimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang cerdas. Hidup takut akan Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidup yang selalu Tuhan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan menjadi
berkat bagi kami. Dan apa yang sudah kami dengar Tuhan, tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Biarlah kita sama-sama untuk pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus punya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang kita alami, setiap musim hidup kita. Kita percaya Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Jangan lupa bangun pagi berdoa, sebelum tidur kita berdoa, apapun yang kita mau kerjakan selalu berdoa. Mengucap syukur lewat doa kita. Mengucap syukur lewat apa lagi? Lewat pujian penyembahan kita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Boleh nggak dengan malas-malasan? Tidak, karena tadi di ayat yang ke-15 berkata, orang itu mengucap syukur dengan suara yang nyaring. Nah, kita harus mengucap syukur dengan suara yang nyaring. Ya? Oke adik-adik. Nah, kita panggil lagi yuk. Nechan mana ya Nechan? Nechan Bogan. Mana ya? Tara. Wah, firman Tuhannya luar biasa ya. Iya, aku suka. Aku juga. Kita harus punya hati yang mengucap syukur ya adik-adik. Oke, Nechan punya hadiah nih. Siapa yang mau hadiah? Adik-adik mau? Bogan mau? Mau. Tara, ini hadiahnya buat kamu, Bogan. Aduh, besar sekali hadiahnya. Makasih ya, Nechan. Oke, sama-sama. Oh, nah adik-adik, tadi Nechan kasih Bogan hadiah. Bogan bilang apa? Terima kasih. Adik-adik juga jangan lupa berterima kasih kalau menerima sesuatu dari orang lain. Apalagi berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Siapa yang pernah ucapkan terima kasih pada orang tuanya? Sekarang Karati mau lihat adik-adik peluk papa mamanya. Ucapkan terima kasih papa sudah membesarkan saya, sudah menyekolahkan saya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya untuk menutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat tuntunanmu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima dan kami persembahkan hari ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati semua orang tua kami, saudara kami, berkati juga studi kami Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak yang hebat, kami anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas Tuhan, anak-anak yang sudah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua kegiatan kami selanjutnya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua adik-adik. Bye-bye.